Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Bapak Mujakir. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, Pak Mujakir sudah mampir di studio Metropolitan. Jadi sengaja kita undang Pak Mujakir, kita pengen tahu lebih dalam dan lebih jauh soal pengelolaan pasar. Karena Perumda Pasar Pakuan Jaya adalah perusahaan yang mengelola sudah pasar 14 pasar di Kota Bogor. Mulai dari pasar yang sepi sampai yang rame ya. Yang sepi itu mungkin kayak Merdeka sepi nggak kategorinya? Merdeka masuk rame. Rame ya? Iya ya. Kayak Tanah Baru ya yang berada di tengah-tengah kota. Yang besar kayak Pasar Bogor pasti kan? Ya, Pasar Bogor, Bon Kembang atau Pasar Anyar. Nah, kita akan mengupas lebih dalam soal konsep yang ditawarkan oleh Pak Dirut sebagai Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya dalam mengelola pasar-pasar tersebut. Oke, Pak Dirut, jadi untuk pertanyaan awal ini saya pengen nanya dulu nih. Ini dalam beberapa, Pak Dirut sudah 3 tahun ya? Ada ya? 3 tahun lebih. Nah, 3 tahun ini apa yang sudah Pak Dirut lakukan untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya? Ya, makasih. Jadi yang kami lakukan direksi baru ya, kita udah 3 tahun, hampir periode akhir juga. Ya, akhir jauh ya sekarang ya. Februari 2024 kita juga selesai ya. 5 tahun. Ya, yang kita perbuat sekarang ya pembenahan di internal ya. Oh ya, pasti itu ya. Bagaimana internal itu juga harus punya semangat kerja yang baik. Terus di luar ya kita bagaimana pasar-pasar, walaupun pasar kita sebagian pasar sudah tua ya. Iya, sudah lama. Kita lakukan sedikit sentuhan, peremajaan, tidak kumuh, tidak becek, tidak bau kan. Itu concern kita bagaimana mengelola sampahnya. Nah, terus bagaimana memberikan masyarakat itu nyaman berbelanja di pasar. Itu sentuhan yang selama 3 tahun ini. Yang terlihat berarti di pasar apa tuh yang sudah dilakukan dengan itu? Hampir semua pasar hampir semua pasar sudah dilakukan jadi, itu ya? Gini, Kang, dari 14 pasar yang kita punya, sebagian besar itu pasar-pasar masa lalu. Yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Yang perlu peremajaan kan, revitalisasi. Nah, jadi makanya dari program kami dari awal bagaimana pasar-pasar ini bisa kita lakukan revitalisasi. Tapi untuk proses revitalisasi kan nggak gampang. Iya, butuh modal. Ya, bukan hanya modal ya, tapi yang paling penting masalah aset. Kepemilikan. Banyak yang sengketa. Iya, pemilikan asetnya harus diperjelas dulu ya. Sengketa hukum, ada juga apa aset-aset pasar kita yang setengahnya udah diserahin ke pasar, setengahnya masih asetnya Pemkot. Namanya di situ kan kita ngajuin PMP. Iya. PMP itu target kita adalah bagaimana aset ini clear. Jadi hamparan misalnya 7.000, ini mau kita bangun lahan 7.000. Tapi 5.000 masih lahannya Pemkot. Sorry, lahannya kita. Yang udah diserahkan. 5.000 masih lahannya Pemkot. Ini kan kita butuh penyertaan modal dari pemerintah. Kejelasan aset juga. Jadi ada juga pasar-pasar yang masih bersengketa dengan pihak ketiga. Nah, iya betul. Nanti kita ulas tuh. Ada yang sampai saat ini masih menurut saya masih belum jelas statusnya ya terkait dengan Plaza Bogor sebenarnya. Tapi nanti kita obrolin itu. Nah, untuk target revitalisasi dalam periodenya Pak Dirut, atau itu pasar apa aja tuh yang akan direvitalisasi? Jadi gini, ini kan proses PMP kan agak melambat. Iya, betul. Jadi mungkin itu akan dibahas juga. Target kami sih akhir Juli atau awal Agustus sudah mulai proses PMP ini udah selesai. Juli ini berarti ya? Juli ini. Nah, jadi target kami memang di planning kita di Agustus kita udah mulai lakukan revitalisasi. Untuk pasar apa berarti? Contohnya pasar mana yang dituduhin? Yang pertama Jambu 2. Jambu 2, betul. Nah, kan ada lahan 6.000-an, ada lahan yang 7.000-an yang di belakang. Iya, betul. Yang dulu pembelian Langkaong. Iya, itu dia yang sempat ramai itu. Itu yang kita gabungkan dan kita bangun pasar 1,5 hektar lahan. Ya, tujuannya nanti apabila menampung pedagang existing dan pemindahan dari. Iya. Kalau yang tanah Angkong itu berarti status tanahnya masih sudah ya. Di pasar. Jadi per November 2021 status hukum di kita alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Jadi makanya juga kemarin kenapa PMP kita tertahan ya. Karena proses itu. Iya, nunggu proses hukumnya clear dulu. Mungkin kan kalau nggak clear kita. Iya, benar. Ntar jadi temuan hukum baru lagi. Nah, ini berkaitan tadi ya Pak Dirut menyinggung bahwa PMP masih tertahan di Dewan. Sebenarnya selain tadi proses hukum, ada penyebab lain nggak yang menurut Pak Dirut
ini akhirnya menjadi pertimbangan lain Dewan sehingga tidak bisa langsung dikerjakan untuk PMP itu. Sebetulnya tidak ada. Jadi tidak ada, ya? Dari 2021 tidak ada kendala dari sisi proses PMP. Karena memang ada kasus hukum satu pasar Sukasari. Itu aja ya. Itu aja, jadi akhirnya kehambat. Jadi pas proses ganti tahun 2021 kan masa pansus ini udah selesai. Iya. Jadi mau nggak mau kan diulang lagi diperbarui lagi dong. Nah di saat juga kan ada satu pasar ada di pasar Sukasari itu belum clear secara hukum. Jadi itu tidak mungkin kita proses PMP. Nah, jadi mau nggak mau kan kita tinggalin tuh. Kita tinggalin pasar Sukasari. Jadi berproses dari awal kita harus revisi apa bisnis plan-nya ya. Terus pengajuan kita ke BKAD baru lakukan kajian investasi. Dan alhamdulillah kan proses ini juga butuh waktu. Betul. Ulang lagi dari awal, tim KPKNL turun lagi buat appraisal lahan lah, menyurat pembentukan tim. Jadi benar-benar proses di 2022 ini proses dari awal. Dari awal lagi. Alhamdulillah kita 3 minggu yang lalu seluruh proses administrasi ini sudah diselesaikan. Sudah selesai dan sudah masuk. Tinggal pengajuan. Sudah masuk. Sudah pengajuan juga. Di Bapemperda. Besok kami juga bahas di Komisi 1, Komisi 2. Ya harapannya sih, target kami sih semoga di akhir Juli clear, selesai perdanya turun, proses PMP, dan di Agustus kami bisa lakukan. Bisa langsung eksekusi ya? PMP itu kan pernyataan modal pemerintah ya? Nah yang diajukan itu berapa yang? Kami ajukan kan ada 2, jadi ada lahan, lahan itu aset. Aset ya? Ada aset, ada uang. Kalau lahan itu ada 3, Pasar Plaza Bogor, Taman Kencana, dan Jambu 2. Untuk uang kita ngajukan hanya 5 miliar. 5 miliar. Ya, 5 miliar itu buat apa? Kita bentuk unit bisnis Pakuan Logistik. Jadi kayak semacam logistik pengantar itu, bukan? Bukan ke pengiriman, tapi ini lebih ke distribusi. Jadi kan kita tahu Kota Bogor harga minyak lah, betul. gula, komoditi lain ya, telur lah, bla bla bla. Jadi ini bagaimana peran pemerintah, saat harga tinggi, kita bisa turun penetrasi harga pasar. Jadi misalnya kami kan bisa langsung komunikasi dengan misalnya gula, harga tinggi, kita bisa minta ke pabrikannya ya. Tapi untuk transaksi ini kan butuh dana. Butuh modal. Ya betul. Nah 5 miliar itu untuk modal itu? Untuk bukan untuk revitalisasi berarti? Bukan. Kalau revitalisasi kita semua masih ada dana lama kan. Nah, jadi insya Allah tahun ini kita akan bangun menggunakan dana PMP lama ya. Masih ada bangun tanah baru. Pamoyanan sama Tumpong. Itu pakai ini ya, kalau nggak salah pakai swasta jadinya nanti. Beauty contest itu. Itu bukan beauty contest, itu lelang murni. Lelang murni aja. Iya, karena kan dananya dana internal kita. Iya. Jadi 3 pasar kita bangun menggunakan dana PD pasar. Nah, sisanya pasar-pasar besar mau nggak mau kita harus gandeng swasta. Iya. Karena kenapa? Karena pasar-pasar Kota Bogor kan pasar besar. Iya betul. Jadi misalnya kalau kenapa kan ada juga pertanyaan, kenapa nggak diajukan bantuan provinsi, atau misalnya pusat gitu ya? Misalnya kebayang satu pasar itu butuh anggaran misalnya 80 miliar. Iya. Kita dapat anggaran dari pusat 5 miliar. Beberapa tahun jadi pasar. Betul. Nunggu. Sudah 3 kali ganti. Dirut ya. Iya. Jadi pasar-pasar besar ya nggak ada pilihan, kita mau nggak mau untuk proses percepatan Kota Bogor. Kita ganti pihak ketiga. Nah yang pihak ketiga itu tadi Jambu 2 pas ya? Jambu 2, Merdeka, Sukasari, nanti Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Pasar Bogor ya betul. Pasar Bogor karena kalau dilihat dari bentukannya hari ini memang agak sedikit mengkhawatirkan ya. Mulai dari struktur bangunannya karena udah lama juga kan Pasar Bogor ya. Rata-rata Pasar Sukasari udah lebih 30. Lebih dari 30 tahun. Pasar Bogor itu mungkin udah 35 tahun. 35 tahun ya. Bogor 32 tahun. Struktur rata-rata memang udah. Ya. Iya, mungkin ada yang bocor juga kan gitu. Jadi problem kami kan. Jadi kita dapat udah penghematan kiri kanan, dapat uang. Jadi pemborosannya lebih ke pemeliharaan. Pemeliharaan yang lebih tinggi ya. Termasuk yang penanganan bocor itu kan. Jadi mau nggak mau memang Kota Bogor itu butuh peremajaan. Iya. Nah ini menyinggung ini Pak Dirut mohon izin. Tadi Pak Dirut juga menyinggung soal Plaza Bogor. Ini yang mau saya coba tanyakan. Dari zaman saya liputan, saya itu wartawan 2011. Ini sudah mulai mengikuti
kasus yang di Plaza Bogor. Ya. Itu kan mulai dari banding lagi, terus kasasi lagi, banding lagi, segala. Nah, sekarang prosesnya gimana itu, Pak Dirut? Istilahnya Plaza Bogor itu udah 2 kali inkrah. Oh, Itu di November. November 2021. Ya alhamdulillah khusus Plaza Bogor Sudah selesai clear. clear. Pak Taufik Irodat sebagai yang pengklaim itu sudah. Janji mau dia peninjauan kembali udah nggak bisa karena waktunya udah beres kan, udah pelaksanaan udah. Itu dari 2000 berapa ya? Saya lupa, 2015 ada ya? Dari 5 tahun yang lalu sudah mau mulai proses hukum kan. Panjang. Makanya saya Makanya untuk Plaza Bogor clear, itu juga salah satu syarat proses PMP. PMP tadi ya. Jadi, Jambu 2 kasus Clear selesai, ya. Plaza Bogor selesai. Jadi dari pasar yang ada ya itu tadi Sukasari. Sukasari kita tinggalin. Jangan gara-gara satu pasar hukum, yang lain. Iya. Mungkin Sukasari di periode atau misalnya di periode direksi selanjutnya atau gimana berarti ya? Karena ditinggalin kan untuk ininya. Jadi gini, mau nggak mau kita bangun yang kan lahan di situ 7.250. Lahan kita 5.000. Jadi kita bangun yang 5.000 dulu. Oh, maksudnya itu. Ya. Tidak meninggalkan pembangunannya untuk saat ini. Langsung jalan. Mungkin nanti Juli ini udah langsung. Ya. Kontes namanya ya. Ya. Nah, ini Pak Dirut ada video tentang PD Pasar ya. Kita coba lihat dulu videonya. Perumda Pasar Pakuan Jaya jadi penggerak pasar rakyat yang ada di Kota Bogor. Sedikitnya ada 12 pasar tradisional yang berada di bawah kendali Perumda Pasar Pakuan Jaya. Adalah tahun ketiga kepemimpinan Muzakir di perusahaan plat merah milik Pemkot Bogor. Sejak kepemimpinannya satu persatu masalah diurai. Revitalisasi pasar menjadi salah satu prioritasnya untuk menjadikan pasar Kota Bogor maju tanpa mengesampingkan faktor keamanan dan kenyamanan pengunjung. Revitalisasi Pasar Jumpok, revitalisasi Pasar Tanah Baru, revitalisasi Pasar Merdeka, dan revitalisasi Pasar Sukasari misalnya. Keberadaan pasar yang maju menjadi denyutnya ekonomi mikro. Muzakir punya tugas besar untuk menjaga kelangsungan perekonomian di pasar rakyat agar tetap berjalan kondusif. Pertanyaannya, sudahkah prioritas itu tercapai? Ini dia kata warga. Dari Firdaus MS Official, pasarnya susah tempat parkir dan tempat terlalu padat. Kondisi pasar dibandingkan dulu lumayan bersih, tapi belum bisa dikatakan bersih, nyaman, dan rapi. Tempat parkirnya banyak berlubang. Dari Budiman Raharjo. Pasar Bogor, tempat yang paling kumuh, berada di tengah kota, tapi pasarnya kotor. Lalu lintas macet, parkir juga susah, dan belum tertata rapi. Dari Cut Emma, seminggu yang lalu. Nah, tadi Pak Dirut ada beberapa ulasan dari netizen yang rata-rata komen soal parkirnya susah kalau di pasar. Saya juga merasakan kalau ke pasar itu parkirnya di mana gitu ya. Makanya kadang suka nyolong-nyolong di mana Pemkot, jalan ke pasar Kebun Kembangnya. Nah, gimana tanggapannya itu Pak Dirut? Ya, jadi kita bedah satu-satu ya. Oke. Nah, kalau masalah parkir, saya ambil contoh pasar Kebun Kembang. Iya. Pasar Kebun Kembang sebetulnya kita sudah menyiapkan lahan. Jadi ada di blok F, ada di blok AB, ada di blok yang di atas ya? Ya, di atas. Jadi itu total 3 tempat itu bisa menampung kurang lebih 4.000 motor. 4.000. Ya. Dari data yang kita punya, atau Akang juga bisa cek di lapangan. Terkadang jam-jam sibuk itu yang terisi tempat parkir itu baru
50-60%. 50%. Masih ada 40%. Iya, Akhirnya orang parkir di mana? Parkir di jalan. Di jalan akhirnya. Nah, ini juga jadi PR kita bersama. Iya, kan, akhirnya jadi macet ya kan? akhirnya jadi macet, akhirnya orang ngomong, wah nggak bisa parkir. Itu dia. Parkirnya nggak di jalan, parkir di dalam gedung nggak disiapin. Iya, Ini iya. juga mentalnya yang harus dirubah Betul. dari sisi semuanya ya, Iya, iya. dari masyarakat. Betul, dari Jadi masyarakat kalau juga. mau mengharapkan pasar itu tertib bersih, ya masyarakat juga harus punya kesadaran. Iya, kontribusi. Parkir di tempat yang udah kita Siapkan. siapkan. Yang kedua, berbelanjalah di dalam pasar. Hmm. Kalau semuanya orang kepingin dilayani drive-thru kan, Iya. susah Susah, akan benar. maju. Tapi insya Allah lah bertahap. Kita juga lagi membahas ini di internalnya Pemkot ya. Iya, iya, iya. Bagaimana Perumda itu juga diberikan wewenang ya semacam radius pasar lah. Iya. Jadi kita punya hak mengelola bukan hanya di lingkungan kita, Betul. tapi termasuk yang di jalan. Yang di jalan. Nah, hari ini kalau yang di jalan itu punya kewenangan siapa berarti? Itu ada di Dishub. Di sub ya? Iya, kan ada mereka juga mengelola, juga punya SK wali kota kan. Iya, iya, iya. Nah, cuman pertanyaannya kadang di jalan itu boleh parkir karena kenapa? Kenapa boleh parkir di jalan? Karena nggak ada lahan parkir. Iya, betul. Kalau pertanyaan kalau masih ada lahan parkir yang kosong, ya harusnya jangan dulu di jalan. Iya, kan? betul. Nah, Isi dulu yang iya, kosong kan Isi gitu. dulu, kalau udah nggak ada, dibutuhkan baru disiapin lahan. Di jalan. Alternatifnya ya, ya, Kita ya. juga lagi proses bagaimana Perumda juga diberikan wewenang, bagaimana kawasan pasar itu diberikan bukan hanya di lingkungan pasar, tapi termasuknya di jalannya. Tujuannya apa? Jadi parkir kita akan takrek. Selama tempat parkir yang kita siapkan masih kosong, Iya. tidak boleh parkir di jalan. Iya, iya, iya. Kalau udah penuh, silakan. Berarti kan perlu ada orang yang mengatur itu. Iya. Selama ini udah ada belum tuh? Sebenarnya udah ada. Sudah ada Tapi sebenarnya. kan kadang-kadang kan teman-teman yang di lapangan juga kayak ngejar target juga. Oh iya, beda betul. Nah, yang dibolehin SK wali kotanya 1 baris, sekarang bisa 3 baris. Itu kan fakta di lapangan. Iya, 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 Tapi iya. dari sisi kami, kita bangun pasar, revitalisasi pasar. Tapi faktor yang kita pikirkan pertama tetap parkir. Parkirnya, Nggak mungkin betul. pasar kita bikin ramai kalau Iya, parkirnya kosong. Ini apa nggak penuh. Nah, itu bertahap lah. Terus kalau tadi yang kedua, masalah di pasar Bogor, ada Oh iya, di masih. pusat kota, Masih kumuh. ya memang ini salah satu program kita. Iya, iya. Bagaimana memindahkan pasar yang ada di titik di tengah kota, Iya. ada di tiap-tiap kecamatan. Nah, maka kita kan concern bangun Pamoyanan, Iya, iya, iya. bangun Tanah Baru, Iya, iya. Cumpok kita hidupkan. Betul. Ya, tujuannya biar masyarakat tidak Iya. semuanya numpuk. Tidak semua di pasar Bogor. Iya. Eh, Jadi itu bisa di pasar-pasar yang tadi ya, Iya. Cumpok, Pamoyanan dan Kalau sebagainya. misalnya becek ya kurang nyaman, sebetulnya kita udah ngeluarin, kan kita harus berhitung kan, BUMD ini kan harus untung kan, Iya, betul. tidak boleh rugi. Ah. Saya bisa bikin rugi, tapi kan akhirnya kita juga habis biaya operasional untuk Iya, 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 iya. mempoles Iya, iya, iya. ini kan. Untuk pemeliharaan Karena tadi kita ya. harus diatur nih. Eh, Kalau nggak kita juga masalah lagi gitu. Ah, kan. betul, betul. Kenapa sampai perusahaan rugi kan? eh, Nah, tapi inilah kita atur biaya bagaimana dari sisi operasional kita juga harus ada, tapi dari sisi perusahaan juga harus menguntungkan. Iya, iya, iya. Nah, tapi kembali lagi, karena pasar ini udah pasar tua, gimana pun kita poles, memang butuh revitalisasi. Iya, 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 iya. Jadi betul. ya insya Allah 2 tahun ke depan, ya semoga PMP yang tadi saya ceritakan Ya, berjalan mulus. Iya. Nah, kita juga menggenjot pembangunan pasar yang mungkin akan dirasakan lah di akhir tahun atau mungkin di awal 2023. sudah kelihatan pasar-pasar kita udah. Ya, sudah lebih nyaman. Nah, soal becek ya, saya pernah pengalaman juga tuh di Pasar TU Kemang yang hari ini sudah pengelolanya oleh PD Pasar karena Iya. Perumda Pasar Pakuan Jaya. Nah, itu memang kondisinya juga memprihatinkan. Beberapa kios dengan kios yang lain kan ada tempat jalannya gitu ya. Itu masih becek. Nah, kalau bicara Pasar TU Kemang panjang sebenarnya prosesnya sehingga bisa dikelola oleh PD Pasar. Nah, dulu kan masalah hukumnya adalah pihak ketiganya yang tidak mau mengembalikan. Iya. Nah, hari ini kan sudah dikelola oleh PD Pasar. Nah, ke depan mau diapain tuh Pasar TU Kemang? Ya, jadi TU Kemang itu kan sudah kita ambil alih dari 2021 ya? Mei 2021. Ya, Mei 2021. Jadi udah tahun lah. Iya, sudah tahun. Kita. Dulunya kan pengambil alihan tim gabungan ya. Iya, oleh Pemkot. Forkopimda. Forkopimda lah ya lebih tepatnya. Forkopimda Nah. terus termasuk Dandrem, Iya, 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 iya. DPRD. Hmm. Ya, alhamdulillah sudah diambil alih, sudah kondusif. Dan setahun ini juga kita sudah melakukan beberapa perbaikan. Di situ. Ya, jadi yang dulunya sempat beberapa kali banjir, saluran air udah kita
drainasenya udah kita rapiin, Mhm. penerangannya yang gelap segala macam itu hampir seluruh pasar itu kan titik-titik penerangan. Itu kan pasar besar juga kan termasuk pasar besar, itu Pasar pasar induk, pasar induk kan? luasnya Ya. 3,2 hektar. Lumayan tuh. Nah, 3,2 ini hektar. udah kita penerangannya sudah, termasuk perbaikan jalan. Mhm. Nah, awal tahun kemarin kita melakukan Yang di sebelah mana berarti itu? ya jalur utama, Jalur dan utama beberapa ya? titik di situ udah Mhm. kita lakukan. Iya, memang sudah ada pembangunan sih ya. Jadi Cuma- memang butuh bertahap ya. Iya, butuh waktu juga lah. Karena proses hukum juga baru 3 Tahun. minggu lalu lah, Oh. baru keluar surat dari pengadilan. Pengadilannya. Inkrah ya. Ya, infra. Ha, ha, ha. Tapi kan kasus-kasus yang lain kan tetap aja bisa dipermasalahkan kan. Iya sih, benar. Ya kita ya siap aja hadapi. Tapi kan kalau asetnya masih gabungan itu kan, Nah, belum kalau- sepenuhnya ya? Kalau aset kan masih punya hak di pihak ketiga. Oh gitu. Nah, itu sampai 2026 Berarti 4 tahun lagi. masih panjang. Oh. Tapi kan yang kita ambil alih sekarang hanya Pengelolaannya aja. pengelolaan apa ya? Keamanan, kebersihan, parkir, Iya. MCK, bongkar muat Mhm. gitu. Tapi terhadap uang sewa dari bangunan itu sendiri masih pihak ketiga yang Iya, nyari. betul. Kita tadi kan uang kecil sebetulnya. Nah memang kalau yang pasar Tekomang itu saya juga punya pengalaman. Masuk bayar parkir, keluar juga bayar parkir. Emang kayak gitu? Ya, ya itu dia. Di saat kita ambil alih biar tidak ada Gesekan? kita masih mengakomodir Oh yang lama. orang-orang lama. Hmm. Jadi bertahap. Iya pelan-pelan lah ya. Jadi insya Allah juga untuk parkirnya juga dan lain-lain kita akan bulan Juli ini juga kita lakukan perubahan ya. Dan tujuan kita intinya semua yang bekerja tidak akan kita keluarkan, Iya, tidak akan betul. kita pecah, tapi aturan manajemennya nanti Iya. akan kita Karena kan ini yang diatur adalah manusia ya. iya. Nggak mungkin harus dengan kayu gitu. Terus kemudian yang kita singgung tadi soal pasar kebun kembang yang masih kosong. Iya. Penyebab utamanya sebenarnya apa sih Pak Duduk? Kebun kembang itu mungkin kita lebih detail ke Blok F. Blok F ya, betul. Blok F ya. itu tempat yang disiapkan ada sekitar 700 kios ya. kios ya. Jadi sekarang ya sekitar 50%. Berarti 300-an. Ya, kenapa masih kosong? Memang target kita dulu bangun Blok F itu bagaimana bisa mengakomodir pedagang-pedagang Existing. Oh, yang di luar. yang di luar, Yang di luar ya. bisa masuk kita dengan harga yang sangat murah kan. Aha. Nah, tapi juga nggak gampang kan, Iya betul. nggak gampang. Teman-teman PKL juga masih ngotot tetap berjualan di Di luar, luar ya. walaupun juga difasilitasi tempat enak segala macam, Iya. harga murah. Tapi kan fakta di lapangan seperti itu. Iya betul. Jadi next itu setelah PMP keluar, wacana kita pedagang-pedagang yang ada di Plaza Bogor akan kita pindahkan ke Blok F, Dalam. ke dalam Blok F ya. Dalam Blok F. Pedagang emas, pakaian segala Iya macam. iya. Dan kita sudah hitung kios yang tersisa insya Allah bisa mencukupi. Cukup ya. Berarti terpenuhi semua. Bisa terpenuhi insya Allah. Di Yang kosong itu yang di lantai 2, 3 lantai ya? satu, yang lantai satu, Oh, satu. lantai basement, semi basement, Semi basement, sebagian masih kosong. Heeh. Sama yang kalau lantai 2, lantai 3 itu kan lebih ke tematik ya. Tematik, Ada ya. Parkir dan ada bisnis. Iya, Yang iya. waktu itu juga diisi pedagang ikan. Oh, betul. Nah, kalau bicara soal penghasilan yang diperoleh oleh PD Pasar, ini kan tahun 2021 menyumbangkan 300 jutaan ya, Iya. dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya malah defisit ya, Iya. kira-kira gitu ya. Nah, ini penyebabnya kenapa itu ya bisa defisit kalau yang Ya, ya. sebelum-sebelumnya? Ya, ceritanya panjang ya. Jadi saya harus cerita utuh biar yang menyimak ini juga paham. Iya, paham, betul. Kenapa PAD kecil. Iya. Jadi memang kondisi BUMD, saya kembali lagi jauh lebih di awal berdirinya BUMD ya. Iya, Jadi pasar ini dulu didirikan 2009. 9 betul. Sebelum ada BUMD, pasar ini dikelola oleh Disperindak. Disperindak. Dinas Perindustrian Perdagangan. Iya, Itu tiap tahun tidak kurang Kota Bogor itu mensubsidi 9 sampai 13 miliar. malah mensubsidi ya. Dulunya ya, sebelum dibentuk BUMD. BUMD ya. Nah, didirikan BUMD salah satu syarat memang sosial, yang kedua harus menguntungkan. Iya. Nah, ini kan harus kita pahami ya. Iya, betul. Jadi di saat BUMD ini muncul tidak rugi, impas saja sebab pemerintah udah untung. Iya, betul. Karena tidak Dulunya subsidi. kan 8 sampai 13 miliar. Iya, kan? masih subsidi. Nah, daerah lain malah lebih parah lagi, Kang. Oh, Jogja bisa 25 miliar, Solo bisa 45 miliar per tahun. iya. Karena kenapa? Ini kan kita bicara
ekonomi mikro Iya. yang levelnya sangat bawah. Bagaimana ini bisa hidup? Iya. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, harga yang sangat-sangat terjangkau, kepada mereka. Iya. Mau nggak mau kan pemerintah harus hadir. Iya, betul. Nah, saya cerita sedikit di saat kami diberi tugas 2019, kondisi pasar ini juga belum sehat. Iya. Karena kenapa? Data di 2018 masih minus. Masih minus sih itu. 2,7. Iya. Terus ditambah juga ada dulu salah pemahaman ya, mungkin masalah pajak. Betul. Yang zaman dulu itu juga ada sekitar 10 sampai 12 miliar. Yang itu ya, program tax amnesty, penghapusan pajak. Ya, itu bukan? tax amnesty dulu nggak ikut kan? Iya, nggak ikut. Karena nggak ikut, jadi ada hutang pajak itu kan? Tapi itulah, itu masa lalu. Iya, masa lalu. Tapi kan jadi beban kami. Belum. Jadi beban ini ya kami coba selesaikan selama periode kami. Kalau langsung dibayar di awal ya masalah juga. Iya. Jadi kita atur. Nggak bisa hidup loh tuh ya. Jadi kami atur per tahun kurang lebih kita menyelesaikan hutang pajak. Dan lain-lain itu sekitar 2,5 miliar. Setahun 2,5. Sekarang tinggal berapa berarti? Sekitar 3 miliaran ya. Jadi berarti dari 12 atau 15 dari ya? 15. Dari 15 sekarang tinggal 2 miliar. Berarti itu kan kerja keras sebenarnya. Maksud saya, kalau kita tidak punya beban ini, kan PAD bisa lebih gede. Iya, betul. Makanya ini yang perlu kami sampaikan ke Dewan, semua stakeholder ya. Iya, betul. Jadi hitungan kita sebenarnya sih tiap tahun kita juga membukukan keuntungan sekitar 3 miliar lebih kok. Tapi di saat kita menyelesaikan masa lalu, jadi kan PAD jadi Iya. Itu yang pertama kan. Yang kedua, yang tadi saya ceritakan, pasar-pasar kita ini kan pasar-pasar tua, yang jadi beban di operasional. Bisa kebayang kalau kita tidak lakukan pemeliharaan, perbaikan, hanya ngambil uang aja akan masalah. Iya, betul. Akan masalah, pedagang kita juga ngeluh, masyarakat juga lebih komplain lagi. Bener. Makanya kalau sekarang saya cek juga di sosmed segala macam ada komplainan kurang puas, tapi dari sisi kebersihan, ketertiban udah jauh lebih baik. Sudah lebih baik. Jadi ini yang kami lakukan. Kita membalanskan ini kan. Ya insya Allah setelah dilakukan revitalisasi yang mungkin di target kami harus PD pasar itu minimal 5 miliar bisa PAD kok. Kondisi udah mulai membaik semua. Iya. Ini kan yang dikelola oleh Perumda Pasar itu ada tadi 14 unit ya. Nah, kalau dari 14 itu mana yang masih membutuhkan perhatian? Artinya dari segi pendapatan juga masih rendah, terus kemudian kontribusi yang dikeluarkan untuk ngebangun pasar itu lebih tinggi. Terus kemudian mana pasar yang kira-kira ini sudah settle, akhirnya menyumbangkan pendapatan yang besar. Iya. Jadi di kami itu mengelompokkan pasar itu ada 3. Yang pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu pasti pasar-pasar besar. Pasar induk lah ya. Iya, pasar-pasar besar dan memberikan kontribusi yang besar. Nah. Jadi istilah pasti pasar ini secara pengelolaan kita pasti menguntungkan. Terus yang kedua ada pasar kelas 2. Nah, kelas 2 ini bagi kita yang penting dia jangan rugi. Kalaupun ada keuntungan, tapi keuntungan nggak banyak. Iya, sedikit. Nah, kalau pasar kelas 3 ini pasar-pasar yang kita subsidi. Jadi termasuk yang cumpuk tadi ya? Iya, peran pemerintah hadir untuk memberikan ini. Jadi maka kalau tidak dipahami secara utuh, akan susah. Tapi kan kita poin pertama pengelola pasar itu kan sosial. Sosial, betul ya. Iya. Bagaimana pemerintah hadir untuk membantu masyarakat. Iya. Melayani lah. Kenapa pasar rakyat atau pasar tradisional itu dikelolanya oleh pemerintah? Itu salah satu alasan. Ya, tidak melulu harus profit oriented gitu kan. Tapi karena ada fungsi sosial. juga kan. Harus menyumbang PAD. Tidak boleh rugi. Tidak boleh rugi. Gimana itu? Muter otaknya. Jadi satu sisi kita diminta gaya swasta, tapi tidak boleh rugi kan kayak swasta kan? Iya, betul. Harus profit. Profit. Terus sisi yang lain kita harus sosial. Harus melayani, harus ada sabar. PKL di jalan, ada 300, Pak Dirut, ini tolong tampung di pasar. Siap. Kita akan tampung mereka. Iya, betul. Nah, tapi secara hitungan bisnis belum tentu menguntungkan. Iya, karena ada kontribusi dari situ. Iya, kita harus kasih gratis, belum tentu mereka juga bertahan lama. Kan? Iya, betul. Tapi kan ini bagian dari kontribusi. Iya, betul. Nah, Pak Dirut, kalau dilihat dari visi mungkin ya yang Pak Dirut ingin coba selesaikan atau yang bisa ingin Pak Dirut kerjakan, pasar maju, nyaman dan aman versi direksi itu kayak gimana? Ya, kalau visi kami kan bagaimana pasar ini ramah terhadap keluarga. Pertama itu ya, ramah keluarga. Jadi
ya intinya yang ngelolanya untung, pedagangnya untung, membelinya juga untung, ya masyarakatnya juga nyaman nyaman gitu. ya. Jadi memang ke depan kita bangun pasar-pasar ini konsepnya kita pasar tradisional. Kita menyebut istilahnya pasar rakyat. Nah, tadi bagaimana pedagangnya nyaman berjualan, secara sistemnya segala macam juga baik, terus masyarakatnya juga enak berbelanjanya, dan memungkinkan kan sekarang kalau kita tidak ngikutin itu udah ketinggalan, kita juga akan ditinggal sama masyarakat, online-nya udah hidup. Iya betul. Nah jadi si ibu-ibu yang belanja diantarin sama bapak-bapak atau suaminya juga nyaman. Nah makanya di pasar-pasar ke depan kita juga akan siapkan ya ada tempat coffee shop gitu, betul harus menyesuaikan perkembangan zaman. Iya, jadi istilahnya anak-anak juga ada tempat bisa nongkrong. Iya. Ini kita konsep ke depan seperti itu. Pasar-pasar yang kita sekarang lagi kita konsep untuk revitalisasi, memang harus seperti itu. Iya betul. Karena kalau nggak kayak gitu akan ditinggalkan. Iya. Kan sekarang aja dengan adanya marketplace sudah banyak transaksi di situ ya. Sehingga di pasarnya mungkin berkurang. Nah, kalau misalnya Perumda Pasar tidak melirik untuk segera berbenah ke arah situ, maka akan lebih jauh tertinggal sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan Pak Dirut dari 2019 sampai sekarang 2022, artinya sudah 3 tahun, sebenarnya apa yang menjadi suka duka yang dialami atau yang hari ini mungkin masih terkesan oleh Pak Dirut selama 3 tahun ini? Ya kalau saya memang latar belakang dulu kan pengusaha, terus aktif di organisasi ya salah satunya HIPMI ya. Jadi 3 tahun saya di HIPMI kan lebih banyak membantu UMKM. Tapi jadi pas masuk di pasar jadi ngerasa nyambung gitu kan. Jadi bagaimana saya akan ngerasa senang, puas kalau para pedagang kita juga ya dia berjualan enak, menguntungkan, istilah pedagang-pedagang ini naik kelas. Nah ini yang terus kita lakukan pembinaan dari segala aspek ya. Jadi itu jadi kepuasan bagi saya pribadi. Kalau bicara sukanya apa berarti yang saat ini masih terkesan gitu ketika mengelola pasar? Bertemu dengan orang banyak pasti ya? Pasti ketemu orang banyak. Akhirnya jadi silaturahmi kan? Ya, terus kita juga ini program-program misalnya penataan kawasan pasar yang udah 25 tahun nggak bisa dilakukan perbaikan itu kan. Kita pindahkan. Terus masyarakat yang ada di sekeliling juga ngerasa nyaman. Betul. Bahasa mereka sudah 25 tahun Pak Dirut udah nggak lihat matahari. Rukonya ditutupi. Ada yang kayak gitu? Ada. Saya yang punya ruko malah saya yang permisi sama mereka, izin Pak mau lewat gitu. Oh jadi ini kebalik ya? Jadi kebalik. Jadi kita tata, mereka juga yang tadinya juga susah masuk ke dalam pasar, kita kasih gratis, terus mereka berjualan, mereka juga nyaman di pasar, yang tadinya PKL jadi pedagang dalam pasar, mereka lebih sejahtera, ini juga kepuasan bagi kita. Betul. Jadi bisa membuat pedagang pasar naik kelas tadi ya, tadinya di luar sekarang di dalam, terus kemudian pendapatannya juga lebih baik, itu kan ada jadi kepuasan tersendiri ya. Nah kalau Pak Dirut yang keinginan yang belum terlaksana sampai saat ini berkaitan dengan pengelolaan pasar itu apa? Yang tadi saya sampaikan, berharap cita-cita saya sebelum meninggalkan pasar di Februari 2022. 2 tahun lagi tuh ya. Jadi pasar yang sudah kita rencanakan revitalisasi bisa terlaksana. Jadi mungkin tapi memang kekejar 2 tahun. Insya Allah kan. Jadi pembangunan aja kan bisa 1 tahun. Ya kan ini makanya di Agustus ini harus mulai kebut, kan? harus kebut. Berarti Jadi, ketika diresmikan udah ini ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Mungkin kita udah bangun. Oh iya. Jadi memang akan banyak juga pertanyaan kenapa dikebut, ada apa? Ya memang program kami memang dari 2019 harusnya kan, tertunda karena proses lagi seperti ya insya Allah kita sekarang kerjakan bareng-bareng. Ya. Jadi memang harus ada kesan yang ditinggalkan sebelum mengakhiri masa jabatan. Karena kalau misalnya nggak ada kesannya, tidak akan ada apa yang dikenang oleh masyarakat. Kan itu juga komitmen janji saya kepada karyawan. Saya masuk awal saya sampaikan.
ayo bantu saya membangun perusahaan ini. Perusahaan. Ini akan saya tinggalkan buat teman-teman semua. Iya. Saya 5 tahun, tapi teman-teman kan sampai pensiun. Iya, betul. Yang merintis karir dari bawah Iya, gitu ini kan. bagaimana kita sama-sama berjuang membuat perusahaan ini baik. Iya. Bahkan yang saya dapat informasi itu dari zamannya gajinya susah, sekarang udah bisa gajian ya. Kita pernah nggak dibayar gaji. Tapi kalau sekarang ini udah full berarti untuk gajian karyawan. Kita kemarin pas pandemi sempat kita Potong ya, sempat ada potongnya. kita menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Dan juga Mhm. ya mengikuti kondisi lah kan. Iya. Dia perusahaan ini juga bisa bertahan, bisa stabil. Iya. Tapi juga nggak ada komplain. Kita Iya. sampaikan apa Iya, adanya betul. ke karyawan. Memang berat lah kalau ngelola pasar ya, karena kan tadi pernah disinggung ya, banyak orang yang hidup di situ kan, apalagi pasar yang banyak masalahnya juga. Terus kemudian ada beban masa lalu soal pajak yang ternyata besar juga. Tapi saya salut bisa diselesaikan oleh Pak Mudzakkir dan teman-teman direksi yang lain, sehingga hari ini walaupun misalnya hanya berkontribusi PAD 300 jutaan, tapi kalau dilihat dari umum, oh ini kan masalahnya juga banyak, termasuk yang tadi utang pajak lah ya, masuk utang pajak. Nah, kalau Pak Dirut melihat hari ini masyarakat yang berkunjung ke pasar, tadi kan kalau kita menyinggung masyarakat juga harus ada edukasinya. Iya. Nah, itu apa yang ingin disampaikan sama Pak Dirut terkait dengan masyarakat yang berkunjung ke pasar? Ya kalau kami sih tetap yang kita himbau selalu Iya, yang ini Bang. masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya Ya. ya Kan kebanyakan juga kabupaten ya? 56%. Kan? 56% ya? 56% pedagang customer kita yang berbelanja di dalam pasar itu adalah di luar Kota Bogor. Iya, luar Kota Bogor. Nah, jadi 40% ya Kota Bogor, tapi itulah faktanya. Faktanya, Dan kita harus betul. memberikan pelayanan ke semua masyarakat yang berbelanja. Hmm. Jadi himbauan kami tetap sama yang sebelum-sebelumnya. Kita himbau seluruh masyarakat, walaupun ada pasar modern segala macam, berbelanjalah di pasar rakyat. Nah, Karena itu dia. dengan berbelanja di pasar rakyat akan membantu berapa ribu Nah, UMKM yang ada di sini, mereka punya keluarga, jadi ekonomi ini akan tumbuh. iya. Jadi oke lah pandemi udah selesai, kita berharap. Karena kenapa? Dari sisi harga udah pasti pasar rakyat lebih murah. Dari sisi kualitas, kami jamin Iya. tidak kalah juga dengan pasar Pasar yang lain. pasar yang lain, pasar Iya, modern lah, pasar segala modern macam. yang lain. Terus dari sisi akses segala macam bertahap kita perbaiki untuk kenyamanan. Makanya dulu kan yang dibelanja di pasar itu naik angkot, sekarang juga pakai mobil mewah juga banyak. Nah, jadi bertahap. Kita masuk pasar ini adalah punya masyarakat. Punya masyarakat. Jadi semua segmen, ayo berbelanja. Iya. Saling menjaga juga lah ya. Supaya yang ada di dalam pedagangnya juga tetap hidup gitu ya, masyarakat juga kebutuhannya tetap terpenuhi, saling menjaga lah. Dan juga memang harus beli produk-produk lokal, terutama yang berkaitan dengan yang ada di Bogor lah ya, termasuk kayak sepatu. Iya. Sepatu di Bogor, kalau di kota ada nggak ya produksi sepatu? Ada. Sebenarnya gini, paling gampang. Kan tiap hari Selasa himbauan. Oh iya betul. Kita pakai produk lokal semua. Oh ini lokal semua, outfitnya. Jadi mulai dari sepatu, baju. Tapi itu ada di pasar atau enggak? Nah makanya yang ingin saya sampaikan, tidak usah repot-repot. Ke semua pasar kita pasti produk lokal. Oh iya betul. Jadi aman, ya. Aman ya. Jadi kalau saya ditanya, Pak Dirut beli baju di mana? Pasar Blok F, saya beli. Kalau di situ. Oh iya. Ya betul, tadi ada himbauan dari wali kota setiap hari Selasa menggunakan produk lokal. Iya. Dan ini bisa didapat di semua pasar. Semua pasar. Itu. Ya memang arahan Pak Wali, belilah produk-produk yang produksi di Kota Bogor. Bogor, ya. Tapi kan kita belum banyak. Iya, belum terlalu Sementara banyak. belum ada, kan kita pabrik juga nggak ada. Kan? Iya. Sementara udah, yang penting produk lokal. Apakah produksinya di Bandung atau di mana kan? Iya. Bertahap kalau Bogor udah lebih siap, ada brand-brand yang Produksi di sini. Di sini otomatis akan kita fasilitasi juga. Iya. Kita juga akan siapkan nanti ada beberapa titik yang khusus para UMKM yang menjual produk-produk lokal. Iya. Itu nanti di semua pasar ada. Titik-titik khusus itu. Ada. Tapi kita lagi bikin kajian ini, rencana kita Pasar Devris kita akan jadikan lokal brand ya. Pasar Devris. Iya. Kita akan lakukan perombakan lah di situ. Iya. Pasar Devris itu dulu sempat jadi Ikan, yang batu akik ya. Tapi gimana sekarang gitu? Ganti ikan. Sekarang sih ikan sama pedagang sayuran. Tapi nanti akan dijadikan lokal brand itu ya. Kemungkinan sih ya.
kita lagi lakukan testing. Oke, kita tunggu coba Ya, berapa lama prosesnya itu? mungkin akhir tahun ini Akhir tahun. Jadi pasar Devries akan disulap menjadi pasar lokal brand lokal brand. yang akan diisi oleh produk-produk lokal sesuai dengan arahan Pak Wali bahwa setiap hari Selasa ASN atau BUMD menggunakan produk lokal. Oke, Pak Dirut, terima kasih sudah hadir. Ini tidak kerasa kita sudah ngobrol panjang. Mudah-mudahan yang menonton tayangan ini bisa paham bahwa pasar itu tidak semudah dan tidak segampang yang dipikirkan. Mengelola pasar maksudnya ya. Mengelola pasar itu tidak semudah dan tidak segampang yang dipikirkan. Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan karena pasar itu tadi disebutkan bahwa bersinggungan dengan orang banyak karena tempat hidupnya juga orang banyak. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Perumda Pasar Pakuan hari ini mungkin masih sedikit atau masih belum banyak. Tapi kalau misalnya tidak ada beban masa lalu mungkin udah bisa melakukan banyak hal ya. Di sisa waktu tadi 2 tahun program-program revitalisasi mudah-mudahan segera terrealisasi karena kita menunggu nih pasar yang nyaman, pasar yang maju yang diharapkan semua orang bisa segera terwujud. Amin. Oke, terima kasih Pak Dirut sudah hadir di Metropolitan. Nanti kita undang lagi nggak? Jangan kapok ya. Iya. Oke, makasih.